Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membagi peserta ujian untuk setiap ruang secara otomatis. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Jadi kita tinggal pilih nomor ruangnya. Contoh saya pilih ruangan 5 misalnya. Nah, nanti ini berubah jadi ruangan 5. Kemudian anggotanya pun berubah jadi anggota atau siswa-siswa yang ada di ruangan 5. Di mana setiap ruangan itu terdiri dari 2 kelas yang berbeda. Contoh ini untuk ruangan 5 diisi oleh kelas 7C dengan 9A. Di mana masing-masing kelas kita ambil. Di sini contohnya ada 18 orang, masing-masing 18 orang, sehingga satu ruangan itu terdiri dari 36 ruangan, gitu ya. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung saja untuk membahas langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama tentunya kita buka dulu aplikasi Excel, lalu kita buat file baru. Di sini saya pilih blank workbook. Kemudian seperti biasa sebelum kita memulai pembuatan dokumen Excel, kita klik dulu di sudut kiri atas ini, kemudian kita klik icon middle line. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan dulu daftar nama-nama siswa yang akan kita bagi per ruangan. Nah, di sini daftar nama siswanya sudah saya siapkan. Jadi saya buat contoh yang simpel saja. Kita di sini ada 7 tingkat atau 7 kelas ya, kelas 7, 8, dan 9, di mana masing-masing tingkat di sini kan kelas 7 ada 7A, kemudian 7B, 7C, dan 7D. Begitu pula untuk kelas 8 sampai 9 itu masing-masing ada 4 kelas. Jadi 4 kali 3 totalnya ada 12 kelas. Nah, kemudian setelah kita siapkan daftar nama-nama siswanya, kita rencanakan dulu, nanti kan setiap ruangan itu terdiri dari 2 kelas yang berbeda. Nah, di sini jadi kita rencanakan kelas apa dan kelas apa dulu yang akan kita masukkan ke dalam setiap ruangan. Di sini untuk mudahnya kita tulis saja, misalnya untuk kelas 7 kita tulis saja di sini 7A, kemudian 7B, kemudian 7C, kemudian 7D. Kemudian kelas 8-nya 8A, 8B, 8C, 8D, dan kelas 9-nya 9A, 9B, 9C, dan 9D. Nah, sekarang dari 3 tingkat ini kita akan bagi agar satu ruangannya terdiri dari 2 kelas. Nah, misalnya di sini saya kasih contoh yang simpel saja. Misalnya untuk kelas 8A dan 8B saya ambil, jadi saya blok kemudian Ctrl X, saya klik di sini. Lalu enter. Lalu yang 8C dan 8D saya Ctrl X, klik di sini lalu enter. Lalu yang ini saya blok, sisanya 9A sampai 9D di blok, kemudian Ctrl X, kemudian klik di sini lalu enter. Nah, jadi nanti 7A akan dipasangkan dengan 8C, 7B dengan 8D, 7C dengan 9A, dan seterusnya. Jadi masing-masing kelas dipasangkan dengan kelas lain yang berbeda. Nah, untuk cara pembagian atau trik yang seperti tadi, itu silakan kalau teman-teman punya cara yang lain, silakan tinggal gunakan saja cara versi teman-teman. Intinya, yang akan saya contohkan di sini adalah pasangannya seperti ini. Jadi 7A dengan 8C, 7B dengan 8D, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita rencanakan pasangan kelasnya, kita kembali lagi ke file yang tadi kita buat. Nah, di sini kita buat dulu, kita ganti dulu nama sheet ini ya. Jadi double klik di nama sheetnya, kita ganti jadi data kiri. Kemudian kita buat lagi sheet baru, kita klik new sheet, ganti jadi data kanan. Cara menggantinya tinggal double klik saja ya, data kanan. Nah, ini maksud dari saya buatkan 2 sheet, data kiri dan data kanan, maksudnya adalah nanti tadi kan kita sudah bagi pasangan kelasnya ya. Nah, nanti untuk kelas yang ini 7A sampai 8B kita masukkan ke data kanan, dan ini sampai ini kita masukkan ke data kiri gitu. Nanti di sheet utamanya kita gabungkan. Jadi ambil sebagian dari kiri dan ambil sebagian dari kanan gitu ya. Sehingga dalam satu ruangan terdiri dari 2 kelas yang berbeda. Oke, sekarang kita buat dulu kolom-kolomnya. Di sini kita buat dulu nomor, kemudian nomor peserta, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian ruang. Untuk lebarnya silakan itu disesuaikan saja. Ini saya atur acak saja ya. Nah, atau agar lebih rapi, misalnya kita berikan saja kolom wide ya. Jadi kita klik kanan di kolom A, lalu kolom wide, misalnya saya kasih 4. Untuk nomor peserta, klik kanan di kolom B, kolom wide, kemudian kita kasih misalnya 18. Kemudian untuk nama, klik kanan kolom wide, misalnya 25. Kemudian kelas dan ruang, klik kanan lagi di salah satu kolom yang diblok, lalu kolom wide, nah misalnya ini 10. Nah, langkah yang barusan itu terserah ya, jadi mau dilakukan atau tidak terserah, ini hanya sekedar merapikan posisinya saja. Ini kita buat rata tengah, cetak tebal gitu.
Nah, kemudian kita lihat ini kan masih di data kanan ya. Jadi yang format yang kita buat ini baru untuk data kanan, data kirinya belum. Jadi untuk data kirinya kita copy saja. Cara mengkopinya, klik di sudut kiri atas, klik di sini, tekan Ctrl C pada keyboard, klik di data kiri, lalu klik lagi di sudut kiri atas, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Sehingga seluruh format yang sudah kita buat akan tercopy ke sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah barulah kita kopikan seluruh siswa yang ada di data siswa. Nah, ini berdasarkan rencana yang tadi sudah kita siapkan. Jadi, yang akan kita masukkan ke dalam data kiri adalah siswa yang ini, kelas 7A sampai 8B, dan yang akan dimasukkan ke dalam data kanan adalah siswa yang ini. Gitu ya. Kita mulai dulu dari data untuk data kiri ya. Jadi, kita blok 7A sampai 8B. Tapi kita blok dulu yang 7A ya. Nah, cara ngebloknya atau cara mengkopinya agar bisa sekaligus. Jadi, caranya adalah pertama kita blok dulu satu kelas 7A dari awal sampai akhir. Nah, kemudian lepaskan dulu, kemudian pada keyboard tekan tombol Ctrl. Nah, sambil terus menekan tombol Ctrl, kita scroll ke bawah, lalu kita blok lagi kelas berikutnya, kelas 7B. Masih terus tombol Ctrl-nya ditekan, scroll ke bawah, blok lagi, scroll lagi sambil terus menekan tombol Ctrl. Nah, sampai kelas terakhir. Nah, udah habis kelas terakhir, lepas dulu tombol Ctrl-nya. Kemudian sekarang tekan tombol Ctrl C. Jadi tekan tombol Ctrl dengan C untuk mengcopy. Lalu kembali ke sheet yang tadi atau file yang tadi. Nah, kita masuk dulu ke data kiri ya. Lalu kita klik pada kolom nama untuk nama yang pertama. Lalu klik tanda panah di icon paste. Kemudian kita pilih ini, paste value. Nah, nanti akan tercopy seluruh siswanya. Nah, kemudian ini kan baru sampai kelas 7 ya. Sampai kelas 7D. Sementara kan kita seharusnya mengkopinya sampai kelas 8B ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita ambil dua kelas dari kelas 8 yaitu 8A dan 8B. Sama seperti tadi caranya, blok dulu siswa kelas yang pertama. Nah, setelah diblok kita lepas, kemudian tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, lalu kita blok untuk kelas yang berikutnya. Oke, kita ambil dua kelas. Lalu tekan Ctrl C lagi pada keyboard, kembali ke file yang tadi. Nah, kita klik di akhir baris setelah yang siswa terakhir tadi kelas 7D ya. Nah, kita klik di sini, klik lagi tanda panah di icon paste, kemudian paste value. Kemudian sekarang kita isi dulu untuk data kelasnya. Ini kelas 7A, berarti ketik saja manual 7A, enter. Lalu kita klik lagi di sini, tekan Ctrl C pada keyboard. Nah, lalu kita blok dari sini sampai akhir kelas 7A. Nah, sampai sini. Lalu enter. Berikutnya 7B, kita klik di sini. 7B, enter. Klik lagi di sini, lalu tekan Ctrl C. Lalu kita blok sampai akhir 7B. Nah, sampai sini, enter lagi. Kemudian yang berikutnya 7C, kita enter dulu, klik di sini, tekan Ctrl C, blok lagi sampai akhir 7C, enter. Berikutnya tinggal 7D, klik di sini, ketikkan 7D, klik lagi yang 7D, lalu tekan Ctrl C, lalu kita blok sampai akhir siswa 7D, enter. Berikutnya ini 8A, enter, lalu klik, tekan Ctrl C, blok lagi sampai akhir kelas 8A. Nah, sampai sini, enter. Terakhir ini 8B. 8B ketik dulu, lalu klik, tekan Ctrl C, ini kita blok sampai akhir siswa 8B, enter. Oke, selesai untuk penginputan nama dengan kelas. Berikutnya adalah kita buatkan dulu nomor urut ya. Nah, untuk membuat nomor urut, caranya tinggal kita ketik saja dua nomor, 1, lalu enter, lalu 2, lalu enter. Lalu kita blok dua angka ini, 1 dan 2. Lalu tempatkan kursor mouse di sudut kanan bawah sampai berubah jadi tanda plus warna hitam. Lalu kita drag sampai ke bawah, sampai siswa terakhir. Nah, sampai sini. Kalau udah sampai sini, lepaskan. Sehingga akan terbentuk nomor urut sampai jumlah siswa yang terakhir. Ini ada 212 siswa. Oke, selesai. Kita kembali ke awal dokumen. Saya tekan Ctrl Home. Nah, kemudian langkah berikutnya, misalnya kita akan buatkan dulu untuk nomor peserta. Nah, untuk nomor peserta, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebiasaan di sekolahnya masing-masing. Tapi di sini saya akan kasih contoh dulu. Misalnya, saya akan membuat nomor peserta dengan format nomor urut, lalu kelas, lalu garis miring, misalnya nama ujiannya PSAT 2024. Nah, misalnya saya akan buat seperti itu ya. Nah, jadi misalnya saya ketik saja di sini 001 lalu enter. Oh ya, karena
kalau kita ketik 001 berubah jadi 1, maka di sini formatnya saya ganti jadi teks dulu. Nah, di sini ya. Jadi ini saya ganti yang tadinya general jadi teks. Kemudian di sini kita ketikkan 001, enter. Nah, udah ya. Jadi muncul 001. Ini juga sama, kita ubah jadi teks 002, enter. Nah, kemudian sama seperti tadi ketika kita mau membuat nomor urut yang ini, jadi kita blok lagi dua angka ini, lalu tempatkan kursor mouse di sudut kanan bawahnya sampai berubah jadi tanda plus warna hitam, lalu kita drag, nah sampai batas akhir siswa kelas 7. Nah, 7 kan sampai 7D ya. Nah, sampai sini. Nah, kemudian di sini kita buat lagi nomor urut untuk kelas 8. Kelas 8 mulai lagi dari 1. Nah, karena ini masih general, kita blok saja yang dua sel ini, kemudian ini pilih jadi teks. Nah, kita ganti lagi jadi 001, enter, lalu 002, enter. Lakukan hal yang sama dengan tadi, blok dua angka ini, lalu drag sudut kanan bawahnya sampai akhir siswa yang ke 212 ya. Nah, oke, jadi sampai 71. Nah, kemudian kita kembali ke awal dokumen, saya tekan lagi Ctrl Home. Nah, kemudian di sini kita buatkan rumus sama dengan klik di sini di nomor, kemudian dan, lalu tanda kutip, garis miring, tanda kutip lagi, dan lagi, lalu klik di D2, lalu dan lagi, tanda kutip lagi, garis miring, misalnya PSAT garis miring 2024. Tanda kutip lagi. Nah, jadi maksud dari rumus ini adalah kita menggabungkan sel G2 yaitu nomor, jadi nantinya akan berisi nomor, lalu garis miring, lalu kelas, jadi dua kan kelas ya, lalu garis miring PSAT 2024. Enter, nah hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuk ke bawahnya tinggal kita copy rumus, kita klik di sini di yang sudah jadi rumusnya, lalu kita drag sudut kanan bawahnya sampai baris terakhir, atau bisa juga kita langsung double klik di sudut kanan bawahnya. Nah, maka nanti nomornya akan tercopy sampai ke bawah. Nah, oke, sekarang tinggal kita copy. Kalau barusan bloknya terlanjur kita lepaskan, jadi klik lagi saja di sini di sel yang tadi sudah kita beri rumus, lalu double klik lagi di sudut kanan bawahnya, kita copy ulang. Nah, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard, lalu klik di sel B2, klik di sini, lalu klik tanda panah di icon paste, lalu kita klik paste value. Nanti akan tercopy nomor pesertanya, dan ini sekarang kita hapus saja blok kolom G sampai kolom H. Klik kanan di salah satu kolom lalu delete, karena kita sudah tidak membutuhkan lagi rumus yang barusan. Nah, oke, ini sudah selesai untuk data kiri. Langkah selanjutnya adalah kita namai dulu data ini dari awal sampai akhir. Jadi kita blok dari A1 sampai E213. Jadi ini tergantung jumlah siswa yang masuknya ya. Jadi pokoknya blok seluruh siswa dari judul kolom yang atas sampai siswa terakhir gitu ya. Kemudian masuk ke menu formulas, lalu define name. Nah, kemudian misalnya kita kasih nama saja di sini data kiri. Data kiri, lalu oke. Sekarang kita lanjutkan untuk data kanan. Jadi kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita kembali ke data siswanya. Nah, sekarang untuk data kanan kita ambil mulai 8C, 8D, lalu dilanjut ke 9A sampai 9D. Kita mulai dulu dari kelas 8. 8C, 8D. Nah, caranya sama seperti tadi, kita blok dari siswa 8C paling awal sampai paling akhir. Lalu tekan Ctrl, jangan dilepas, kita scroll ke bawah, lalu kita blok dari awal sampai akhir untuk kelas 8D. Nah, kemudian lepas dulu tombol kontrolnya, selanjutnya tekan lagi Ctrl C pada keyboard. Tekan tombol kontrol dengan C, kembali ke file yang tadi. Nah, kita masuk ke data kanan, klik di sel ini, C2. Di menu home kita klik tanda panah di icon paste, kemudian paste value. Sekarang sudah masuk kelas 8C 8D, tinggal kita ambil kelas 9-nya. Nah, ini ya. Kelas 9-nya ini. Nah, lakukan cara yang sama seperti tadi, kita blok dulu seluruh siswa kelas 9A dari awal sampai akhir. Kemudian tekan tombol kontrol, jangan dilepas. Sambil terus menekan tombol kontrol, kita blok siswa 9B. Scroll lagi ke bawah sambil terus menekan tombol kontrol. Kemudian scroll lagi sambil terus menekan tombol kontrol. Oke, sudah habis, kita copy. Lepas dulu tombol kontrolnya, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard. Kembali ke file yang tadi. Kita klik di sini, lalu paste value.
Oke, selesai. Kemudian tekan Ctrl Home untuk kembali ke awal dan kita berikan nama kelasnya. Ini adalah 8C. Enter, lalu kita klik di sini, tekan Ctrl C, kita blok dari sini sampai bawah sampai akhir data siswa kelas 8C. Nah, ini enter. Berikutnya kita klik yang di sini 8D. Klik lagi di sini, tekan Ctrl C. Nah, untuk ngeblok ke bawahnya kalau tidak mau pakai mouse, bisa juga kita dengan menggunakan keyboard. Jadi klik di sini, lalu tekan tombol Shift dengan panah bawah atau Shift dengan page down ya. Nah, kita blok sampai siswa 8D paling akhir. Enter. Berikutnya klik di sini 9A. Enter, klik dulu, tekan Ctrl C, klik lagi di sini. Lalu Shift dengan page down sampai akhir 9A. Nah, kalau kelewat kita tekan tombol Shift sambil menekan tombol panah atas gitu ya. Jadi boleh pakai mouse, boleh pakai keyboard. Yang ini 9B, enter, kita klik di sini, tekan Ctrl C, klik di sini, tekan Shift dengan page down. Nah, jadi pokoknya tombol Shift dengan page down itu ngebloknya satu layar. Kalau Shift dengan panah bawah berarti satu baris. Kemudian kalau Shift dengan panah atas berarti kita mengembalikan ke atas gitu. Ya. Ini sampai 9B, enter. Yang 9C-nya di sini ketikkan 9C, enter, klik di sini, tekan Ctrl C, klik di sini, tekan Shift page down sampai akhir 9C ya. Nah, sampai sini. Enter, terakhir 9D. Klik di sini, tekan Ctrl C, klik di sini, Shift page down. Nah, sampai sini, enter. Oke, selesai untuk pengisian atau penginputan nama siswa dengan kelasnya. Tekan lagi Ctrl Home. Sekarang kita tinggal membuat nomor urut. Di sini kita ketikkan 1, di bawahnya 2, enter, lalu kita blok 2 angka ini, lalu kita drag lagi sudut kanan bawahnya sampai data siswa paling akhir di data kanan. Nah, sampai sini. Oke, tekan lagi Ctrl Home. Sekarang tinggal kita buat nomor peserta ya. Nah, kita buat lagi di sini. Kita set 2 sel ini dengan tipe datanya teks. Nah, ini untuk 8C itu kan tadi di data kiri terakhirnya nomornya adalah 71 ya. Nah, ini 8B ya. 8B terakhir itu 71. Berarti untuk 8C ini mulai dari 72. Berarti 072. Enter, lalu 073. Kemudian kita blok 2 baris ini. Lalu drag lagi sudut kanan bawahnya sampai akhir siswa kelas 8. Nah, sampai sini. Oke, kemudian untuk 9A-nya kita mulai lagi dari 1 ya. Jadi kita blok lagi 2 sel ini, ubah jadi teks. Nah, ini tinggal ketikkan 001 lagi, lalu bawahnya 002. Enter. Lalu kita blok 1 dan 2, lalu drag sudut kanan bawahnya sampai siswa terakhir. Oke, selesai. Kemudian kembali ke awal dokumen, tekan Ctrl Home, klik di sini, berikan lagi rumus yang tadi, sama dengan klik di sini H2, lalu dan, lalu tanda kutip, garis miring, tanda kutip lagi, dan lalu klik di D2, dan lagi tanda kutip lagi, garis miring, PSAT garis miring 2024, tanda kutip lagi. Nah, jadi kita gabungkan nomor urutnya, kemudian dengan garis miring, kemudian kelas, kemudian garis miring PSAT garis miring 2024. Enter. Kemudian berikutnya tinggal kita copy rumus, klik lagi di sel yang sudah kita beri rumus tadi, lalu double klik sudut kanan bawahnya. Jadi pada saat kursor rumus berubah jadi tanda plus hitam, kita double klik. Oke, jangan klik apa-apa lagi, langsung tekan Ctrl C pada keyboard, lalu klik di sini, lalu klik lagi tanda panah di icon paste, kemudian paste value. Selesai, tinggal kita hapus lagi 2 kolom ini, H dan I kita blok, klik kanan pada salah satu kolom, lalu delete. Nah, sekarang data kanan sudah selesai, sudah masuk semua datanya, tinggal kita namai. Cara menamainya sama seperti tadi, kita blok dari A1 sampai yang terakhir. Sampai kolom E, baris terakhir. Nah, sampai sini, masuk lagi ke formulas, define name. Nah, ini kita namai dengan data kanan. Oke. Nah, oke, sudah selesai untuk data kiri dan data kanan. Langkah selanjutnya adalah kita buat sheet baru. Klik lagi tanda plus di sini.
Kita langsung double klik di nama sheetnya, ganti saja dengan nama misalnya pengaturan. Lalu enter. Nah, misalnya di sini kita buat misalnya jumlah peserta tiap ruang. Lalu enter, ini jumlah ruang. Lalu enter, di bawahnya daftar ruang. Enter. Ini kita double klik saja untuk kolom A ya, agar bisa lebih besar kolomnya. Nah, kemudian di sini untuk jumlah peserta tiap ruang, ini nanti di input manual. Jadi kita mau berapa orang yang akan kita masukkan ke dalam satu ruangan itu. Jadi diambil dari data kiri mau berapa orang gitu. Jadi nantinya kalau misalnya kita isi di sini dengan 10, nah maka nanti akan diambil dari data kiri 10, dari data kanan 10 gitu maksudnya. Jadi bukan berarti jumlah peserta tiap ruang itu jumlah keseluruhannya. Maksudnya adalah jumlah peserta yang diambil dari setiap kelas. Jadi setiap kelas itu mau diambil berapa orang untuk dimasukkan ke dalam ruangan. Jadi kalau misalnya kita isi dengan 10, berarti data kiri diambil 10, data kanan diambil 10. Gitu maksudnya ya. Jadi sehingga nanti satu ruangannya akan ada 20 orang gitu ya. Nah, untuk contoh di sini misalnya kita isi saja dengan 18. Jadi nanti setiap kelas akan diambil 18 orang untuk ditempatkan pada salah satu ruang gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita berikan nama untuk kotak ini, untuk kotak jumlah peserta tiap ruang. Jadi cara memberikan namanya sama seperti tadi, karena ini satu sel berarti kita klik saja sel ini, lalu formulas, define name, misalnya kita kasih nama JML peserta, jumlah peserta aja. Kalau jumlah peserta tiap ruang mungkin terlalu panjang ya, walaupun bisa. Tapi ini biar cepat, biar lebih pendek, saya kasih contoh jumlah peserta saja. Lalu oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan jumlah ruangannya. Nah, untuk jumlah ruangan itu kita buatkan dengan rumus, yaitu dengan mengambil data siswa paling banyak di salah satu sheet ya. Kalau data kiri lebih banyak, ambil yang data kiri. Kalau data kanan lebih banyak, ambil data kanan. Kita lihat data kanan ada 209, data kiri ada 212, berarti kita ambil dari data kiri gitu ya. Jadi jumlah peserta yang ada di data kiri dibagi dengan ini gitu. Nanti akan didapat jumlah ruangannya. Kemudian dibulatkan ke atas ya, karena kan nanti hasilnya pasti akan jadi desimalnya. Jadi rumusnya adalah sama dengan count, lalu kurung buka, lalu kita klik di sheet data kiri karena data yang paling banyak ada di data kiri. Kemudian kita scroll dulu ke atas, lalu blok dari nama siswa pertama sampai nama siswa terakhir di sheet data kiri. Nah gitu, kemudian kurung tutup dulu, ketikkan kurung tutup. Nah, rumusnya jadi ini ya, konta data kiri C2 sampai C213. Jadi maksud dari konta ini adalah untuk menghitung banyaknya data yang ada isinya gitu ya. Kemudian klik lagi di ujung rumus, kita tambahkan garis miring untuk membagi ya, dibagi dengan jumlah peserta JML. Nah, ketika saya ketikkan JML muncul di bawahnya jumlah peserta. Langsung saja kita double klik lalu enter. Nah, kita lihat jumlah ruangannya ada 11,778. Nah, karena ruangan itu harus dalam bentuk bilangan bulat, maka ini harus kita bulatkan. Caranya adalah kita double klik lagi rumus yang tadi. Nah, kemudian setelah sama dengan sebelum count, kita ketikkan rumus round up ya, karena kita harus membulatkannya ke atas. Jadi agar ruangannya menjadi angka bilangan bulat, tidak ada komanya, maka kita bulatkan, tapi bulatkannya harus ke atas gitu ya. Round up, kemudian kurung buka, lalu klik di ujung rumus, lalu tambahkan titik koma atau koma tergantung pada panduan yang di bawahnya. Kalau di teman-teman panduan di bawahnya menggunakan koma yang ini, maka teman-teman harus ketikkan koma. Di sini saya ketik titik koma karena panduan di bawahnya adalah titik koma. Lalu 0, lalu kurung tutup. Nah, maksud dari rumus ini adalah agar tadi perhitungan yang ini agar tidak ada angka desimalnya. Jadi angka desimalnya dinolkan dan dibulatkan ke atas gitu ya. Oke, nah sehingga hasilnya jadi 12. Berikutnya kita klik di sel yang tadi jumlah ruangan. Ini kita namai juga. Masuk ke formulas, define name. Kita ganti jadi JML ruang. Lalu oke. Nah, kemudian untuk daftar ruangan ini harus kita buatkan secara manual berdasarkan jumlah ruangan. Jadi di sini kita ketikkan 1 sampai 12 ya. Ini kan ada 12 ruang, berarti kita harus buatkan nomor 1 sampai 12. Kita buat saja 1 dan 2. Lalu kita blok 1 dan 2. Lalu kita drag sudut kanan bawahnya sampai dapat nomor sampai 12 nomor gitu. Kemudian langkah berikutnya ini juga kita namai 1 sampai 12. Kita blok.
Lalu di menu formulas kita masuk lagi ke define name. Nah, ini misalnya daftar ruang. Lalu oke. Kemudian langkah berikutnya kita kembali dulu ke sheet data kiri. Tadi kan untuk ruangan, nah belum kita buatkan ruangannya ruangan berapa. Nah, sekarang kita buatkan dulu dan ini akan dibuat secara otomatis sehingga nanti setiap siswa akan ditentukan berada di ruang berapa gitu ya. Nah, sekarang untuk rumusnya kita klik di sel E2. Nah, untuk logika rumusnya adalah seperti ini. Jadi kita mengacu pada nomor urut yang ada di sini ya. Jadi kalau nomor urutnya 1 sampai 18 tadi kan di pengaturan, nah kita ingin 18 peserta setiap ruang, berarti nanti kita akan bagi dengan ini. Jadi jika nomor urutnya kurang dari 18, maka dia ruangannya ruangan 1. Jika nomor urutnya pas 18, maka dia masih tetap ruangan 1. Nah, tapi kalau jika nomor urutnya lebih dari 18, maka dia nomor urutnya ruangannya ruangan 2. Jadi kita mengacu pada pembagian nomor urut dengan jumlah peserta setiap ruang. Jadi logikanya adalah jika dia kelipatan 18 atau kelipatan dari jumlah peserta tiap ruang, maka nomor ruangannya adalah hasil pembagiannya. Nah, jadi contoh ini kan 18 dibagi 18 kan 1, berarti di sini 1. Tapi kalau dia kurang dari itu, berarti angka ini dibagi dengan 18 dibulatkan ke atas gitu. Jadi 1/18 dibulatkan ke atas, 2/18 dibulatkan ke atas. Begitu seterusnya sampai bawah. Sehingga rumusnya akan jadi seperti ini. Sama dengan if kurung buka kemudian. Nah, untuk mengetahui kelipatan atau mengetahui sisa hasil bagi kita gunakan rumus mod. Kurung buka, kemudian klik di nomor urut yang ini A2, lalu titik koma atau koma tergantung pada panduan yang di bawahnya. Kemudian JML peserta, jumlah peserta yang ini double klik saja. Lalu kurung tutup, lalu sama dengan 0. Nah, nanti saya jelaskan maksud dari rumusnya ya. Kemudian titik koma atau koma tergantung pada panduan yang di bawahnya. Kemudian klik lagi di sel A2, lalu dibagi dengan jumlah peserta, JML peserta yang ini double klik. Lalu titik koma atau koma lagi. Nah, lalu yang ini kita ketikkan round up, kurung buka, klik lagi A2, lalu garis miring atau bagi, kemudian JML peserta, double klik, lalu titik koma, lalu 0, lalu kurung tutup lagi. Nah, maksud dari rumus ini adalah kita pahami dulu untuk rumus mod. Jadi rumus mod ini adalah modulus, maksudnya adalah sisa hasil pembagian. Jadi maksudnya kalau yang ini sisa hasil pembagian antara nomor peserta dengan jumlah peserta. Sehingga kalau kita terjemahkan artinya jika sisa hasil pembagian antara nomor peserta dengan jumlah peserta itu adalah sama dengan 0, ini artinya kalau nomor peserta dibagi jumlah peserta sama dengan 0 itu berarti dia kelipatan 18. Karena kan jumlah pesertanya 18 gitu ya. Sehingga kalau sisa hasil pembagiannya adalah 0, berarti dia kelipatan 18. Nah, kalau kelipatan 18 berarti nomornya adalah hasil pembagian itu. Jadi nomor peserta dibagi dengan jumlah peserta. Kalau nomor pesertanya 18, berarti 18 dibagi 18 berarti ruangannya ruangan 1. Kalau misalnya 18 kali 2 kan 36. Nah, kalau misalnya nomor urutnya 36, berarti ruangannya adalah 36/18. Berarti dia ada di ruangan 2 gitu. Kalau dia kelipatan 18 nomor urutnya. Nah, sekarang jika si nomor urutnya bukan kelipatan 18, maka ruangannya adalah ini. Bulatkan ke atas nilai pembagian dari nomor urut dengan jumlah peserta. Contoh di sini kan nomor urutnya 1. 1 dibagi 18 kan 0, sekian ya. Nah, ini dibulatkan ke atas sehingga jadi 1. 2 bagi 18 0, sekian dibulatkan ke atas jadi 1. Begitu seterusnya walaupun ini kan 17 dibagi 18 kan masih 0, sekian sehingga tetap dibulatkan ke atas jadi 1. Ketika nanti dia menyentuh angka 18, 18 dibagi 18 kan sama dengan 0. Berarti dia nomor urutnya masih 1. Jadi 18 dibagi 18 kan 1. Nah, kalau masuk ke 19, dia masuknya ke yang ini. Gitu ya. Karena 19/18 tidak sama dengan 0 hasilnya. Hasilnya adalah 1, sekian. Berarti kalau 1, sekian di up ke atas, dibulatkan ke atas, berarti dia jadi ruangan 2. Gitu ya. Oke, kita coba enter. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk ke bawahnya seperti biasa tinggal kita copy rumus. Klik di rumus yang sudah jadi, lalu double klik di sudut kanan bawahnya. Nah, oke, selesai. Jadi sekarang kita sudah tahu untuk ruangan 1 itu sampai ini. Nah, kita lihat sampai 18. Ruangan 2 dari 19 sampai
Nah, sampai 36. Ruangan 3 itu dari 37 sampai 54 dan seterusnya. Itu pasti kelipatan 18 masing-masing ruangan gitu ya. Nah, sekarang untuk data kanan kita lakukan hal yang sama gitu ya. Nah, kita buat untuk rumusnya kita bisa copy saja ya. Jadi cara mengcopy rumusnya double klik di rumus yang pertama tadi. Jadi harus double klik dulu. Lalu kita blok dari awal sampai akhir, dari sama dengan sampai ujung. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu enter dulu. Nah, kemudian kita masuk ke data kanan. Lalu double klik lagi di ruangan yang ini di E2 pada data kanan. Lalu Ctrl V. Lalu enter. Hasilnya akan sesuai. Sekarang kita double klik lagi di sudut kanan bawahnya untuk mengcopy rumusnya. Nah, oke, jadi sekarang sudah selesai untuk data kiri dan data kanan. Sebetulnya untuk kolom ruangan ini boleh kita buatkan, boleh juga tidak. Tapi di sini saya buatkan itu maksudnya adalah agar nanti kita bisa ngecek untuk memastikan apakah hasil yang sudah kita buat nanti sesuai dengan pembagian ruangan yang ada di sini atau tidak gitu. Sekaligus kalau nanti kita akan membuat kartu peserta ujian itu kan harus ada nomor ruangnya. Nah, nanti kita bisa mengambil datanya dari sini. Kita bisa gunakan fitur mail merge dan kita mengambil datanya dari sini. Nah, untuk cara membuat kartu peserta ujian sudah saya buatkan video tutorialnya, bisa teman-teman lihat pada link video di atas. Nah, oke, kemudian langkah berikutnya kita buatkan lagi sheet baru. Kita berikan nama misalnya daftar peserta ujian. Jadi ini adalah sheet utamanya yang nanti akan menampung daftar peserta ujian setiap ruang. Jadi sekarang kita buatkan dulu format untuk daftar peserta ujiannya. Seperti biasa kita klik dulu di sudut kiri atas, lalu klik middle line. Nah, sekarang kita buat dulu untuk kopnya ya. Ini kopnya silakan disesuaikan. Ini saya buat kopnya yang sederhana saja, misalnya pemerintah kota contoh. Enter dinas pendidikan. Enter lagi misalnya SMP negeri 1 contoh. Enter lagi jalan sampel nomor 123. Telepon. Ini datanya hanya contoh saja ya, 0123 4567891 misalnya. Enter kota contoh. Enter lagi. Enter lagi. Nah, kemudian sekarang kita gabungkan 4 sel ini, itu dari A7 sampai B8. Kita blok, kemudian klik merge and center. Nah, di sini adalah nanti untuk keterangan ruang berapa gitu ya. Nah, nanti untuk pembuatan rumusnya kita lakukan kalau sudah ada kolom ruangannya. Oke, kemudian nah di sini kita lewati satu baris kosong dan kita mulai dari baris ke-10. Nah, di baris ke-10 di sini kita mulai pembuatan tabelnya. Ini untuk pertama nomor, lalu berikutnya nomor peserta, berikutnya nama, kemudian kelas. Oke, kita enter dulu. Sekarang kita atur dulu untuk lebar kolomnya ya. Nah, kita mulai dari kolom A untuk nomor. Klik kanan di kolom A, lalu kolom wide. Misalnya kita kasih 4, lalu enter. Oke, kemudian untuk berikutnya nomor peserta, kita klik kanan di kolom B, kolom wide lagi. Misalnya saya kasih 20. Kemudian untuk nama, klik kanan di kolom C, klik kanan di kolom C, lalu kolom wide, lalu misalnya 35, enter. Lalu untuk kolom D, kelas, klik kanan lagi di kolom D, lalu kolom wide, misalnya kita kasih 10. Gitu, kemudian ini kita beri rata tengah, cetak tebal. Kemudian lebar kolom tinggi barisnya ya. Kita klik kanan di tinggi baris baris 10, klik kanan di baris 10, lalu row height kita berikan misalnya 20. Enter. Oke, kemudian nah kita buatkan dulu nomor urutnya. Di sini kita sediakan saja 20 nomor urut ya. Jadi 1, kemudian ke bawah 2, lalu kita blok 1 dan 2 dan kita drag sudut kanan bawahnya sampai terbentuk nomor urut sampai 20. Nah, gini ya. Oke, kemudian kita rapikan dulu untuk formatnya. Jadi kita blok dari nomor sampai kelas. Jadi dari A10 sampai D30 nanti yang akan kita buat menjadi tabel. Kita blok, kemudian klik tanda panah di icon border, lalu all border. Nah, sehingga jadi ada garisnya. Kemudian yang ini kita blok dari A10 sampai D10. Klik lagi tanda panah di icon border, kemudian bottom double border. Untuk nomor kita blok dari atas sampai bawah, kita berikan rata tengah.
gitu ya. Kemudian ini kita kasih warna ya. Kita blok nomor sampai kelas, klik di tanda panah di icon fill color, pilih warnanya misalnya ini. Nah, oke. Kemudian nah ini ke bawah ke sebelah kanannya kita akan copy format ini. Jadi cara mengkopinya adalah tinggal kita blok saja dari kolom A sampai kolom D. Nah, yang di blok adalah kolomnya ya, kolom A sampai D. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita klik pada kolom F. Lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, ini tercopy semuanya dengan judulnya, ini kita hapus. Ini kita hapus judul kopnya. Lalu untuk yang sudah digabungkan tadi, ini kita klik, lalu matikan merge and center-nya. Nah, sehingga sudah tercopy sudah terbentuk dua buah tabel yang sama. Sekarang untuk batas yang kosongnya, kita klik kanan di kolom E, kolom wide kita kasih saja 4 misalnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita rapikan dulu untuk kopnya. Sebelum kita masuk rumus ya, kita blok A1 sampai I1, merge and center, kemudian ini kita berikan 12 cetak tebal. Nah, untuk ke bawahnya kita buat format yang sama, jadi bisa kita gunakan format painter. Jadi kita klik di sel yang sudah diformat, lalu klik format painter, ikon yang bergambar kuas, lalu klik pada sel A2, klik lagi format painter, klik di sel A3, format painter lagi, A4, format painter lagi, A5. Nah, sekarang tinggal kita ganti yang SMP Negeri 1-nya perbesar jadi misalnya 24. Kemudian yang ininya kita matikan cetak tebal. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang tinggal garis bawahnya ya. Kita klik di tulisan kota contoh yang ini di sel A5. Klik tanda panah di icon border, kemudian klik tick button border. Nah, jadi ada garis skopnya. Kemudian misalnya kita masukkan logo, insert, kemudian pictures, this device. Kemudian ambil logonya, misalnya saya ambil saja logo Tuturi Handayani. Nah, muncul ya. Ini tinggal kita atur saja. Untuk mengubah ukurannya, tinggal kita drag salah satu sudut. Nah, kita perkecil. Kemudian untuk menggesernya, kita drag di tengah-tengah gambarnya. Nah, ini udah selesai untuk logo. Tinggal kita gabungkan untuk yang ini ya. Jadi dari C7 sampai I8 kita blok, kemudian kita gabungkan dengan merge and center, dan kita kasih judul di sini daftar peserta ujian. Lalu enter, lalu klik lagi, kita buatkan agak besar. Saya kasih 14, lalu cetak tebal. Kemudian ini kita kasih kotak saja ya. Jadi dari sini sampai sini kita blok. Lalu klik kanan pada tanda panah di icon border, lalu more border. Nah, di sini kita pilih yang tebal. Nah, kita pilih yang ini. Lalu klik outline dan inside. Lalu oke, hasilnya jadi seperti ini. Untuk yang bagian ini kita berikan warna kuning misalnya. Nah, ini. Jadi nanti di sini akan kita isi dengan ruangan 01 atau 0 berapa gitu. Tapi ini sifatnya otomatis. Nanti kita akan ambil dari nomor ruang yang kita pilih. Jadi di sini kita buatkan dulu untuk data ruangannya ya. Jadi di sini misalnya kita ketikkan ruang, lalu enter. Nah, lalu di sini kita buatkan combo box atau pilihan untuk memilih ruang. Nah, caranya adalah tadi kan kita sudah membuatkan, nah ada berapa nomor ruangannya. Nah, kita jadi mengacu ke sini. Dimana tadi kalau kita lihat di formulas name manager, nah kita lihat nama ruangannya di daftar ruang. Oke ya, jadi caranya klik di sel ini, lalu masuk ke menu data, lalu data validation. Ini kita pilih list. Nah, di sini di bagian source kita ketikkan sama dengan daftar ruang. Tadi kan sudah kita buatkan name manager atau define name untuk daftar nama-nama ruangannya dengan nama daftar ruang. Oke. Kita lihat. Nah, jadi ada muncul 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang agar formatnya menjadi misalnya kalau 1 sampai 9 harus ada 01, 02, 03 dan seterusnya. Maka caranya kita klik kanan lagi di sini. Format cell, masuk ke number, lalu custom, lalu generalnya kita hapus, ganti dengan 0 tanda pagar, lalu oke. Jadi ada 0-nya. Jadi 07, 08 dan seterusnya. Kalau sudah lewat 10 berarti tidak ada 0-nya lagi gitu ya. Sekarang tinggal kita rapikan. Ini kita blok. Di menu home kita beri rata tengah, kita beri cetak tebal. Kemudian bordernya juga kita kasih ini all border. Nah, sehingga jadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk tulisan yang ini ruang kita berikan lagi warna yang sama dengan tadi fillnya.
Oke, selesai. Kemudian tinggal kita koneksikan sel ini dengan ruangan yang kita pilih dengan format R sekian sekian gitu ya. Jadi di sini kita berikan rumus sama dengan tanda kutip R, kemudian strip, tanda kutip lagi, lalu dan, lalu kita klik di sel ini, K berapa ini? K11. Jadi maksudnya adalah kotak ini nanti akan diisi dengan tulisan R, lalu strip, lalu digabungkan dengan nama ruang yang kita pilih di sini, gitu ya. Coba kita enter. Nah, kita coba perbesar ya. Nah, misalnya 24, cetak tebal. Nah, kita lihat ini kan munculnya 09, sementara di sini R9. Nah, agar ada nolnya kita double klik lagi rumusnya. Kemudian di sini kita tambahkan rumus setelah dan kita tambahkan rumus teks, kemudian kurung buka. Ini saya buat rata kiri saja biar gampang membaca rumusnya ya. Jadi sekali lagi setelah dan kita tambahkan rumus teks kurung buka. Nah, kemudian kita klik di ujung rumus, lalu ketikkan titik koma atau koma tergantung pada panduan yang di bawahnya. Lalu ini kita isi dengan format yang tadi ya, tapi dengan tanda kutip. Tanda kutip 0 pagar lalu tanda kutip lagi. Jadi agar formatnya menjadi ada angka 0 dulu di awalnya. Oke, kurung tutup lalu enter. Hasilnya sudah ada angka 0-nya, tinggal kita beri rata tengah. Cek lagi. 1 jadi 01, kemudian 5 jadi 05. Kita pilih yang 11 jadi 11 gitu ya. Kita kembalikan ke angka 1. Nah, oke, jadi untuk formatnya sudah siap. Sekarang tinggal kita buat rumusnya. Nah, untuk rumusnya logikanya adalah seperti ini. Ketika kita milih 1, berarti kita akan ngambil dari data kiri itu ruangan 1 saja. Nah, berarti sampai sini. Di data kanan juga dia akan sama, mengambil data ruangan 1 saja. Kemudian jika di sini kita ngambil 2, berarti yang di sini kita akan isi dengan dari data kiri. Nah, mulai nomor 19 sampai sekian, pokoknya ruangan 2. Data kanan juga sama, akan diambil mulai dari 18. Begitu seterusnya ketika kita setiap memilih atau mengubah nomor ruang yang ada di sini. Nah, sehingga logikanya adalah kita harus mengambil, jika nomor ruangnya adalah ruang 1, berarti kita dimulai pengambilan nomor urutnya mulai dari nomor urut 1. Jika ruangannya 2, berarti diambil mulai 19. Jika ruangannya 3, diambil mulai dari 37. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan begitu pula untuk data kanan. Dia akan menggunakan logika atau cara yang sama. Sehingga rumusnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi kita mulai pembuatan rumusnya dari sel B11 ya, di nomor peserta yang ini. Oh ya, sebelum kita buatkan rumusnya, tadi saya lupa, ini belum kita buatkan nama ruangnya, nama define-nya ya. Jadi kita klik di sel ini yang ada pilihan nama ruang, kemudian di menu formulas kita klik lagi define name, kemudian kita kasih nama ruang gitu ya, kemudian oke. Nah, jadi maksudnya adalah agar ketika nanti kita butuh data ruang, kita tinggal manggil nama ruang itu. Jadi tidak perlu mengklik ke area ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu untuk menentukan nomor urutnya ya. Jadi untuk nomor urutnya itu nanti seperti ini. Sama dengan ruang -1, kemudian kurung tutup kali jumlah peserta. Kemudian ditambah dengan nomor urut yang ini. Gitu. Saya coba enter ya. Nah, ini kan 19, kenapa? Karena ruang 2. Kalau kita pilih 1, nah dia mulai dari ke 1. Kalau kita pilih 3, berarti mulai dari 37. Gitu ya. Nah, sekarang kita ganti dulu ini untuk ruangannya, kita posisikan dulu ke ruang 1. Oke, kita mulai pembuatan rumusnya dari awal. Jadi rumusnya adalah sama dengan if kurung buka lagi, lalu ruang, ini ya, ruang double klik, kemudian -1 kurung buka, lalu kali jumlah peserta. Nah, ini jumlah peserta ditambah dengan A11 yang ini, klik A11. Jadi kan tadi nih hasil dari rumus ini adalah nomor urut sesuai dengan pemilihan ruang ini. Kalau ruangnya 1 berarti nomor urutnya mulai dari 1. Ruangannya kita pilih 2 berarti nomor urutnya mulai dari nomor urut 19. Karena kan satu ruangannya sampai 18 orang gitu ya. Oke, kemudian kurang dari sama dengan ruang kali jumlah peserta. Kemudian titik koma. Nanti saya akan jelaskan maksud dari rumus ini ya. Kemudian kita gabungkan dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka
Kemudian kurung buka lagi, kita ikuti lagi rumus yang tadi. Ruang min 1, ini kan nomor urutnya. Ruang min 1, kurung tutup, kali jumlah peserta. Kemudian ditambah, lalu klik pada sel A11. Kemudian titik koma atau koma tergantung pada panduan di bawahnya. Nah, tabel arraynya adalah kita mengambil dari data kiri. Karena di sini kan yang kita isi adalah data kiri ya. Data kiri dulu, lalu titik koma. Nah, lalu kita ambil kolom kedua. Karena kolom nomor peserta di tabel yang data kiri dan data kanan itu ada di nomor kolom kedua. Lalu titik koma. Lalu seperti biasa, rumus VLOOKUP di ujungnya kita kasih saja parameter 0. Lalu kurung tutup, lalu titik koma atau koma tergantung pada panduan di bawahnya. Kemudian di sini kita ketikkan tanda kutip 2 kali, tanda kutip ganda ya, 1, lalu 2. Lalu kurung tutup. Nah, maksud dari rumus ini adalah, ini kan ruang min 1 kali jumlah peserta tambah A11 itu kita coba hitung ya. Ruang itu kan yang kita pilih dari sini, jadi 1 min 1 berarti kan 0. 0 kali jumlah peserta kan tadi 18 ya. 0 kali 18 ditambah 1, berarti 0 kali 18 kan 0. Ditambah 1 berarti 1 ini. Jadi nilai dari ini adalah 1. Nah, jika nilai ini masih kurang dari atau sama dengan ruang kali jumlah peserta, 1 kali 18, berarti kan tadi 1 ya. Kalau 1 kurang dari 18 ini terpenuhi, nah berarti terpenuhi ya. Maka ambil menggunakan rumus VLOOKUP. Cari nomor urut yang tadi didapat, yaitu 1. Ini kan hasil perhitungannya kan 1 ya. 1 dikurang 1, 0. Kali 18, berarti masih 0. Tambah A11, 1 ya. Berarti cari angka 1 pada tabel data kiri, lalu ambil kolom keduanya. Kita coba enter ya. Nah, hasilnya ini. Jadi, ambil dari data kiri, cari angka 1. Nah, setelah ketemu 1, ambil kolom keduanya. Ini kan kolom keduanya. 001 7A PSAT 2024. Sama ya. Ke bawahnya sama, jadi tinggal kita copy rumus saja. Blok sampai ke bawah. Nah, gitu. Nah, ini kenapa tadi saya membuatkan rumus if. Nah, karena kalau tidak membuat rumus if, langsung kita lakukan VLOOKUP ini saja, sebetulnya bisa. Nah, hanya saja nanti untuk yang nomor 1920 akan ada isinya. Nah, karena tidak terfilter oleh rumus if, gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita mau semua harus di-fullkan 20, maka boleh ini kita tidak perlu menggunakan rumus if, tapi cukup ambil saja rumus ini, gitu ya. Kemudian ruangan keduanya 19 sampai 36. Kita coba cocokkan. 1 sampai 18. Nah, ini ruang 1, lalu 19 sampai 36 ruangan 2. Cocok ya? Nah, ini sudah cocok. Hanya saja kita lihat untuk rumus ini, kita lihat dulu pada ruang terakhir. Nah, pada ruang terakhir, jika ternyata tidak kelipatan jumlah peserta per ruang itu tidak 18, maka akan ada hasil seperti ini. Ada NA ya. Nah, maka rumusnya harus kita sempurnakan. Jadi ini kita hapus dulu rumus yang kedua sampai ke bawah. Ini kita sempurnakan rumusnya ya. Double klik lagi rumus yang tadi. Nah, lalu di awal rumus setelah sama dengan sebelum if, kita tambahkan if error. Lalu kurung buka. Kemudian langsung kita arahkan, kita klik di ujung rumus, lalu ketikkan titik koma atau koma tergantung pada panduan di bawahnya, lalu ketikkan tanda kutip 2 kali, 1, 2, lalu kurung tutup. Gitu ya. Jadi maksud dari if error ini adalah jika hasil perhitungan ini menghasilkan nilai yang valid, maka dia akan muncul nilainya. Jika nilainya tidak valid seperti tadi ada NA, maka tidak akan memunculkan karakter apa-apa. Gitu ya. Coba kita enter dan kita copy rumus sampai ke bawah. Harusnya kosong ya untuk ruangan 12. Ini ruang 12. Nah, kita lihat kosong. Nah, oke, jadi untuk rumusnya sudah aman. Kemudian untuk rumus nama dan kelas, caranya adalah tinggal kita copy rumus dari nomor peserta. Hanya saja, tadi kan untuk nomor peserta kita ngambil kolom kedua, karena di data kiri nama peserta nomor peserta ada di kolom kedua. Kalau kita mau ngambil nama dan kelas, berarti kita ambil kolom kedua dan ketiga, sehingga rumusnya tinggal kita copy dari sini, double klik di rumus yang paling awal, rumus yang pertama. Kita blok dari awal sampai akhir, tekan Ctrl C pada keyboard, lalu enter, lalu double klik di sini, lalu Ctrl V, dan tinggal ganti, nah ini, angka 2-nya kita hapus ganti dengan 3. Karena kita mau mengambil data nama, berarti kita ambil kolom ketiga. Enter, tuh hasilnya jadi muncul nama.
Untuk kelas juga sama, double klik di sini, tekan Ctrl V dan ganti jadi 4 ya, karena kelas itu ada di kolom keempat. Enter, hasilnya ini. Ke bawahnya tinggal copy rumus sekaligus kita blok rumus nama dan kelas, lalu drag sudut kanan bawahnya sampai data paling bawah. Nah, sampai baris ke-20. Cek nomor 1 siswa 7A1 sampai siswa 7A18. 7A1 sampai 7A18. Cocok ya? Oke, kemudian nah untuk tabel yang sebelah kanannya, karena tadi kita sudah membuatkan rumus dan ini sudah cocok, tinggal kita tinggal kita copy ke sini. Tadi kan sudah ada hasil kopiannya, tinggal kita paste saja. Jadi double klik di nomor peserta, tekan Ctrl V. Nah, hanya untuk alamat A11 ini harus kita hapus. A11-nya kita hapus, ganti dengan ini. Ganti dengan F11. Jadi kita klik F11. Kemudian, nah untuk datanya kita ambil dari data kanan. Kalau tadi kan data kiri, sekarang kita ambil dari data kanan. Karena ini untuk tabel sebelah kanan. Kita coba enter. Nah, hasilnya ini ruangan 1 data kanan mulai nomor 72. Cek. Ruangan 1 data kanan mulai 72. Cocok ya? Kemudian nama juga sama. Lebih enaknya kita blok dari nomor peserta yang sudah jadi. Yang ini kita blok dari awal sampai akhir. Ctrl C, enter. Double klik di sini, Ctrl V, tinggal ganti angka 2-nya dengan angka 3. Enter. Untuk kelas juga sama, double klik, Ctrl V, ganti angka 2-nya dengan angka 4. Dah, selesai. Tinggal kita copy rumus sekaligus nomor sampai kelas, lalu kita drag sudut kanan bawahnya sampai ke bawah. Cek ya, ruangan 1 nama siswa 8C1 sampai 8C12. 8C1 sampai 8C18 ya, sampai 8C18. Kita cek ruangan, langsung ruang 5 misalnya. Nah, ruangan 5 9A4 sampai 9A21. Ruangan 5 data kanan. Ruangan 5. Nah, 9A4 sampai 9A21. Cocok ya? Nah, jadi udah cocok. Sekarang dan sekarang tinggal kita rapikan posisinya. Untuk nomor peserta kita buat rata tengah, kemudian kelas juga sama, kita buat rata tengah. Nomor peserta yang ini kita buat rata tengah juga, kelas yang ini kita buat rata tengah. Kemudian untuk yang ini nama kita blok, kita berikan indent 1 kali. Ini juga sama, kita berikan indent 1 kali, sehingga hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi nanti hasil akhir yang kita dapat adalah lembaran ini. Jadi nanti lembaran inilah yang akan kita cetak ke printer, kemudian untuk nanti hasilnya kita simpan pada setiap map yang disimpan di setiap ruangan. Untuk cara mencetaknya ya tinggal seperti biasa, kita blok yang diambil dari sini sampai sini ya. Nah, untuk yang ini jangan diambil. Masuk ke page layout, print area, set print area. Kemudian ukurannya, misalnya kita pilih A4, orientasinya kita pilih landscape, marginnya kita set custom margin, misalnya ini dikasih 2,5, ini dikasih 1, ini 1, ini 1, lalu ini centang horizontalinya, page-nya, nah ini adjust to-nya kita pilih 100 dulu, oke. Sekarang kita coba klik print, preview, and print. Hasilnya ini kita lihat ada yang terpotong ya, berarti kita back dulu, masuk dulu ke page break preview. Nah, ini terpotong karena ada garis potongan ini. Nah, agar tidak terpotong, tinggal kita geser saja garis pemotong ini ke sebelah kanan. Oke, kita klik lagi print, preview, and print, dan hasil akhirnya akan jadi seperti ini kalau nanti kita cetak ke kertas. Nah, kemudian kita kembali ke mode normal. Nah, ini kan tadi kita memberikan contoh jika peserta tiap ruangannya 18. Nah, misalnya kalau pada semester berikutnya atau pada tahun ajaran berikutnya, jumlah peserta tiap ruangannya mau diubah jadi 15 ya. Berarti kita tinggal ganti angka 18 ini jadi 15. Enter. Nah, ini kan berubah jumlah ruangannya jadi 15 ya. Sehingga di sini harus kita siapkan nomor ruang atau daftar ruang sampai 15. Jadi ini kita blok dari sini sampai sini. Kita buat 15. Nah, kemudian pada bagian formulas, kemudian name manager, kita ganti daftar ruangnya. Double klik yang daftar ruang. Kemudian kita
klik pada tanda panah ini. Nah, ini kan masih mengarah ke sampai sini ya. Sekarang kita ubah jadi 1 sampai 15. Oke. Kemudian oke. Kemudian close. Oke, kita coba cek daftar peserta ujian. Kita mulai dari ruang 1. Ruang 1, nah kita lihat 15 ya. Munculnya 15, data kiri 15, data kanan 15. Untuk kiri dari 7A1 sampai 7A15. Kita cek 7A1 sampai 7A15. Data kanannya 8C1, 8C15. 8C1 sampai 8. Nah, 8C1 sampai 8C15. Coba cek data ruang keduanya. Nah, ruang 2-nya 16 sampai 30. Ini juga sama 16 sampai 30. Ruangan kedua. Nah, 16 sampai 30. Oke, cocok ya. Nah, jadi kedepannya ketika kita mau membuat lagi atau membagi ruangan lagi, caranya adalah tinggal kita ubah di menu pengaturan. Yang kita ubah adalah jumlah peserta tiap ruangannya mau berapa. Kemudian kalau ada perubahan, tinggal kita ganti di name manager untuk daftar ruangannya. Kalau ruangannya berubah, bertambah atau berkurang, silakan tinggal sesuaikan dengan jumlah ruang yang ada di sini. Kemudian untuk rumus jumlah ruangannya, tadi kan kita ambil dari data kiri atau data kanan mana yang siswanya paling banyak. Maka di sini tinggal kita ganti saja. Kalau nanti di event berikutnya yang paling banyak justru di data kanan, tinggal ganti saja parameter konta ini dengan yang ada nama di data kanan, gitu ya. Sehingga nanti hasilnya akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di data kiri dan data kanan. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan bisa di-download pada deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.